Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fahmi Rajmana Pertakusuma dengan NPM 10090120094 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait karya tulis ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Sikap Toleransi dalam Hak Asasi Manusia terhadap Pendapatan Pelaku Usaha di Kelurahan Pasir Kaliki saat pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya saya telah diberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya, menasehati saya dalam proses pembuatan karya tulisan ini. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Adapun tujuan saya membuat karya tulis ilmiah ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Halo, kembali lagi bersama saya Raden Fahmi. Di sini saya akan memulai mempresentasikan terkait karya tulis ilmiah yang sudah saya buat. Di dalam karya tulis ilmiah yang sudah saya buat berisikan bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang alasan saya memilih penelitian tersebut. Yang kedua itu ya ada bab 2 landasan teori yang berisikan tentang definisi-definisi menurut para ahli terkait judul yang telah saya buat, dan yang ketiga ada analisis dan pembahasan yang berisikan tentang fenomena, analisis data yang sudah saya sebar melalui kuesioner, kajian Islam, dan hasil pembahasan. Yang terakhir ada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Di dalam bab 4 kesimpulan dan saran berisikan tentang kesimpulan dari atas apa yang telah dirumuskan di bab 1 dan adapun saran bagi masyarakat yang membaca karya tulis ilmiah saya. Baik, kita mulai dari bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Kita mulai dari awal yaitu latar belakang. Latar belakang adalah alasan mengapa saya memilih judul karya tulis ilmiah tersebut. Nah, alasan saya membuat karya tulis ilmiah tersebut dengan judul Pengaruh Sikap Toleransi dalam Hak Asasi Manusia terhadap Pendapatan Pelaku Usaha di Kelurahan Pasir Kaliki saat pandemi COVID, yaitu berawal dari munculnya pandemi COVID, yaitu pada awal 2020 sekitar awal Maret tahun 2020 dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari kota Wuhan, provinsi Hubei, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut adalah COVID-19. Alasan yang kedua, mengapa saya memilih judul tersebut, karena hak asasi manusia sebagai penjamin keberlangsungan hidup pelaku usaha. Kenapa sebagai penjamin keberlangsungan hidup usaha? Karena hak asasi manusia dapat dilihat dari isi pasal 28I ayat 1 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak keberagaman, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Maka dapat dilihat dari isi pasal tersebut bahwa hak asasi manusia dapat menjamin atas keamanan, kesejahteraan dalam proses kehidupan para pelaku usaha. Alasan terakhir saya memilih judul tersebut karena sikap toleransi dalam proses mendapatkan pendapatan. Mengapa sikap toleransi? Karena sikap toleransi adalah sikap proses saling menghargainya manusia yang dalam judul tersebut terkhususkan untuk para pelaku usaha. Dalam keadaan sekarang, yaitu sedang mewabahnya pandemi COVID-19 ini, menyebabkan sikap toleransi semakin memudar dan menimbulkan sikap intoleransi atau diskriminasi sekian meningkat. Maka dari itu, saya meneliti judul pengaruh sikap toleransi dalam hak asasi manusia yang akan berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha atau tidak berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha. Selanjutnya, saya sudah membuat identifikasi masalah.
Identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh sikap toleransi dalam hak asasi manusia terhadap pendapatan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di daerah Kelurahan Pasir Kaliki. Identifikasi masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh masa pandemi COVID-19 terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kelurahan Pasir Kaliki sesudah dan sebelum pandemik. Dan identifikasi masalah yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh tindakan diskriminasi terhadap pendapatan yang didapatkan oleh para pelaku usaha di Kelurahan Pasir Kaliki. Adapun selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh hak asasi manusia dalam pendapatan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di daerah Kelurahan Pasir Kaliki. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh masa pandemi COVID-19 terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kelurahan Pasir Kaliki sesudah dan sebelum pandemik. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh tindakan diskriminasi terhadap pendapatan yang didapatkan oleh pelaku usaha di Kelurahan Pasir Kaliki. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan terakhir di dalam bab 1 yaitu manfaat penelitian. Di sini saya membagi manfaat penelitian menjadi 4, yaitu dari segi teoritis, segi kebijakan, segi praktik, dan segi aksi sosial. Dalam segi teoritis, yaitu memiliki manfaat mampu untuk memberikan pengalaman, referensi, dan pola pikir ke depannya, dan mampu memberikan konsep secara menyeluruh. Dari segi kebijakan, yaitu memberikan tujuan kebijakan untuk pengembangan bagi pelaku usaha dalam tata hukum perundang-undangan yang baik dan benar. Dalam segi praktik yaitu dapat menjalankan dan menerapkan hak asasi manusia dalam melakukan usaha di masyarakat. Dan yang terakhir dari segi aksi sosial yaitu memberikan informasi kepada semua pihak terkait penerapan tata hukum perundang-undangan dalam hak asasi manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori atau bab 2 yang berisikan tentang definisi-definisi atas kata yang telah saya buat dalam judul karya ilmiah tulis tersebut. Di sini saya ada 13 kata-kata yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah 1. Pengaruh, 2. Sikap, 3. Toleransi, 4. Sikap toleransi, 5. Hak, 6. Asasi, 7. Manusia, 8. Hak asasi manusia, 9. Pendapatan, 10. Pelaku usaha, 11. Kelurahan Pasir Kaliki, 12. Pandemik, dan 13. COVID-19. Pembahasan definisi yang pertama yaitu definisi pengaruh. Menurut Surahmat, definisi pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang, dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Sedangkan menurut pendapat ahli dari luar Indonesia, yaitu menurut Brian Solis, influence is the ability to cause desirable and measurable action and outcomes. Atau yang diterjemahkan, pengaruh adalah kemampuan untuk menyebabkan tindakan dan hasil yang diinginkan dan dapat diukur. Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pengaruh tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah pengaruh bisa dirasakan dan mudah dipahami oleh masyarakat jika diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Melalui itu, kita dapat merasakan bahwa pengaruh dapat dirasakan dan dipahami dengan mudah. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi sikap. Menurut Soetarno, sikap yaitu sebuah pandangan atau perasaan yang diikuti oleh kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Kembali lagi Soetarno membawa objek sebagai hal utama pengertian sikap. Ada juga menurut Newcomb dalam Notoat Mojo menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Fungsi sikap bentuk merupakan tindakan reaksi terbuka atau aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi perilaku tindakan atau reaksi terbuka. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi toleransi. Menurut Tillman, toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian, karena toleransi disebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Sedangkan, menurut Dimon, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian
dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Tetapi, menurut Heller, pengertian toleransi adalah sikap orang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan, setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut suatu derajat atau martabat. Para ahli juga mendefinisikan hak, yaitu menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan menurut Sri Janti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi asas. Konsep asas dapat ditemukan dalam buku Delia Gie, karya Sudikmo Mertukusumo, tahun 2010, halaman 42, yang menyatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menceritakan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas secara umum dapat dipahami menjadi asas hukum. Asas hukum menurut para ahli, yaitu menurut Sarjipto Raharjo, menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Sedangkan menurut Roesalan Saleh yang mengutip kata-kata Paul Scholten mengartikan bahwa asas-asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari suatu sistem hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi manusia. Manusia adalah makhluk hidup sosial yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Definisi manusia juga sudah disebutkan oleh beberapa ahli, yaitu menurut Ludwig Binswanger, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengganda dan suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Dan menurut Thomas Aquinas, manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Adapun pendapat lain yaitu menurut Marx, manusia adalah entitas yang dapat dikendalikan dan diketahui. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri masyarakat yang menjamin atas kehidupannya. Menurut para ahli yaitu H.R. Tiller, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu, maka pada tiap-tiap manusia tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Sedangkan menurut Profesor Kunjoro Purba Pranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari apa yang telah kita usahakan, baik dalam berjualan ataupun bekerja. Menurut para ahli, yaitu Sodikin dan Riono, penghasilan atau pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi pelaku usaha.
Pelaku usaha merupakan tokoh aktivis ekonomi yang memperdagangkan barang dan atau jasanya dengan tujuan untuk memperoleh laba. Pelaku usaha dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi Kelurahan Pasir Kaliki. Kelurahan Pasir Kaliki adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Yang pertama, utara dibatasi oleh Desa Sariwangi dan Desa Ciwaruga. Sebelah timur dibatasi oleh wilayah Kota Bandung, sebelah selatan dibatasi oleh wilayah Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dan wilayah barat dibatasi oleh wilayah Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pembagian wilayah-wilayah di Kelurahan Pasir Kaliki terdiri dari 14 RW atau rukun warga dan 70 RT atau rukun tetangga, yang merupakan kelompok perkampungan yang masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Kampung Cirdamar terdiri dari 2 RW, yaitu RW 1 dan RW 8. Yang kedua, Kampung Gunung Batu terdiri dari 1 RW, yaitu RW 9. Yang ketiga, Kampung Ranca Bali terdiri dari 4 RW, yaitu RW 2, RW 3, RW 10, dan RW 11. Yang keempat, Kampung Pasir Kaliki terdiri dari 2 RW, yaitu RW 4 dan RW 13. Yang kelima, Kampung Singkur Mulia yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 12. Dan yang terakhir adalah Kampung Babakan Loa yang terdiri dari 14 RW, yaitu RW 5, RW 6, RW 7, dan RW 14. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi pandemik. Pandemik diambil dari bahasa Yunani, yaitu pan yang artinya semua, demos yang artinya orang. Maka dapat disimpulkan, pandemik adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua atau di seluruh dunia. Menurut para ahli dari luar Indonesia, yaitu Doshipe, mengatakan bahwa a pandemic is defined as an epidemic occurring worldwide or over a very wide area, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people. Atau jika diterjemahkan, pandemik didefinisikan sebagai epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional, dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Pembahasan yang terakhir adalah definisi COVID-19. Menurut UNICEF, COVID-19 is a disease caused by a new strain of coronavirus. CO stand for corona, VNI for virus, and D for disease. Formerly, this disease was referred to as 2019 novel coronavirus or 2019 nCoV. The COVID-19 virus is a new virus linked to the same family of virus as severe acute respiratory syndrome or SARS and some types of common cold. Coronavirus disease 2019, jika terjemahkan oleh UNICEF, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis baru virus corona. CO singkatan dari corona, F dan I untuk virus, dan D untuk penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus COVID-19 ini adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Kemudian, sekarang kita masuk ke dalam analisis pembahasan yang dimana saya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mencari informasi-informasi yang ada di internet dan menyebarkan data dan mencari data melalui kuesioner yang disebar ke objek penelitian ini dengan sebanyak 45 responden pelaku usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu fenomena.
diambil dari media massa. Pati antara anggota DPR RI Marwan Jafar mendorong untuk semua pihak untuk meningkatkan sikap toleransi di bidang ekonomi demi memajukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang berdampak di berbagai sendi kehidupan masyarakat, sikap toleransi di bidang ekonomi bisa diwujudkan bagi mereka yang menguasai potensi ekonomi untuk bertoleransi terhadap pelaku usaha kecil sebagai cerminan dari rasa kebersamaan dan gotong royong sesama anak bangsa, ujarnya ketika menjadi pembicara dalam seminar Prakonverkab PMII 22 Kabupaten Pati dengan tema meningkatkan nilai-nilai toleransi berbangsa dan bernegara sebagai upaya mempertahankan persatuan secara daring. Dimulai dari analisis pertanyaan 1, yaitu menurut Anda, apakah lokasi Kelurahan Pasir Kaliki mempengaruhi kegiatan usaha Anda? Dari jawaban-jawaban responden, sebanyak 30 responden menjawab ya dengan persentase 66,7%, sebanyak 11 responden menjawab tidak dengan persentase 24,5%, dan sebanyak 4 responden menjawab bisa jadi dengan persentase 8,8%. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 66,7% pelaku usaha sudah merasakan pengaruh dari adanya lokasi Kelurahan Pasir Kaliki, 24,5% menjawab tidak merasakan pengaruh dari adanya lokasi Kelurahan Pasir Kaliki, dan sebanyak 8,8% menjawab bisa jadi merasakan pengaruh dari adanya lokasi Kelurahan Pasir Kaliki. Selanjutnya analisis pertanyaan 2, yaitu menurut Anda, apakah keberadaan Kelurahan Pasir Kaliki memberikan kesempatan Anda sebagai para pelaku usaha untuk berdagang? Sebanyak 29 responden menjawab ya dengan persentase 64,4%, sebanyak 5 orang menjawab tidak dengan persentase 11,2%, dan sebanyak 11 menjawab bisa jadi dengan persentase 24,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa 64,4% pelaku usaha merasakan keberadaan Kelurahan Pasir Kaliki memberikan kesempatan para pelaku usaha untuk berdagang, 11,2% pelaku usaha tidak merasakan keberadaan Kelurahan Pasir Kaliki memberikan kesempatan pelaku usaha untuk berdagang, dan 24,4% pelaku usaha bisa jadi merasakan keberadaan Kelurahan Pasir Kaliki memberikan kesempatan para pelaku usaha untuk berdagang. Selanjutnya analisis pertanyaan 3, yaitu menurut Anda, apakah lingkungan Kelurahan Pasir Kaliki sudah diterapkan hak asasi manusia? Sebanyak 30 responden menjawab ya dengan persentase 66,7, sebanyak 3 menjawab tidak dengan persentase 6,7, dan sebanyak 12 menjawab bisa jadi dengan persentase 26,6. Maka dapat disimpulkan bahwa 66,7% pelaku usaha sudah merasakan penerapan hak asasi manusia di lingkungan Kelurahan Pasir Kaliki, 6,7% pelaku usaha tidak merasakan penerapan hak asasi manusia di lingkungan Kelurahan Pasir Kaliki, dan 26,6% pelaku usaha bisa jadi merasakan penerapan hak asasi manusia di lingkungan Kelurahan Pasir Kaliki. Selanjutnya analisis pertanyaan 4, yaitu menurut Anda, apakah hak asasi manusia mempengaruhi kegiatan usaha Anda? Sebanyak 26 responden menjawab ya dengan persentase 57,8%, sebanyak 7 menjawab tidak dengan persentase 15,5%, dan sebanyak 12 menjawab bisa jadi dengan persentase 16,7%. Dapat disimpulkan bahwa 57,8% pelaku usaha dipengaruhi oleh hak asasi manusia, 15,5% pelaku usaha tidak dipengaruhi oleh hak asasi manusia, dan 26,70% pelaku usaha bisa jadi dipengaruhi oleh hak asasi manusia. Selanjutnya analisis pertanyaan 5. Menurut Anda, apakah hak asasi manusia membuat usaha Anda meningkat? Sebanyak 22 responden menjawab ya dengan persentase 48,8%, sebanyak 6 menjawab tidak dengan persentase 13,4%, dan sebanyak 17% menjawab bisa jadi dengan persentase 37,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa 48,8% usaha pelaku usaha meningkat dari adanya hak asasi manusia, 13,4% usaha pelaku usaha tidak meningkat dari adanya hak asasi manusia, dan 37,8% usaha pelaku usaha bisa jadi meningkat dari adanya hak asasi manusia. Selanjutnya analisis pertanyaan 6, yaitu menurut Anda, apakah hak asasi manusia mempengaruhi lingkungan usaha Anda? Sebanyak 29 responden menjawab ya dengan persentase 64,5%, sebanyak 7 menjawab tidak dengan persentase 15,5%, dan sebanyak 9 menjawab bisa jadi dengan persentase 20%.
Maka dapat disimpulkan bahwa 64,5% lingkungan pelaku usaha dipengaruhi oleh hak asasi manusia, 15,5% dipengaruhi pelaku usaha tidak dipengaruhi oleh hak asasi manusia, dan 20% lingkungan pelaku usaha bisa jadi dipengaruhi oleh hak asasi manusia. Selanjutnya, analisis pertanyaan 7. Usaha apa yang Anda lakukan untuk memperoleh pendapatan? Sebanyak 25 responden melakukan usaha makanan, 6 responden melakukan usaha minuman, 4 responden melakukan usaha online, dan 9 pelaku usaha belum melakukan usaha. Selanjutnya, analisis pertanyaan 8. Menurut Anda, apakah asasi manusia bisa memutarkan roda ekonomi? Sebanyak 27 menjawab ya dengan persentase 60%, sebanyak 3 menjawab tidak dengan persentase 6,6%, dan sebanyak 15 menjawab bisa jadi dengan persentase 33,4%. Maka dapat disimpulkan sebanyak 60% menurut pelaku usaha, hak asasi manusia bisa memutarkan roda ekonomi, 6,6% pelaku usaha menjawab tidak bisa memutarkan roda ekonomi, dan 33,4% menurut pelaku usaha, hak asasi manusia bisa memutarkan roda ekonomi. Selanjutnya, analisis pertanyaan 9. Bagaimana pendapatan Anda sebelum adanya COVID-19? Sebanyak 13 responden usahanya meningkat, sebanyak 6 responden usahanya menurun, sebanyak 26 responden usahanya stabil. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 10. Berapa pendapatan per hari yang Anda peroleh dengan usaha yang Anda lakukan? Sebanyak 8 responden mendapatkan di bawah 100.000, sebanyak 22 responden mendapatkan 100.000 sampai 500.000, sebanyak 11 responden mendapatkan 500.000 sampai 1 juta, dan sebanyak 4 responden mendapatkan di atas 1 juta. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 11. Bagaimana pendapatan Anda sesudah adanya pandemi COVID-19 ini? Sebanyak 3 responden mengalami peningkatan, sebanyak 35 responden mengalami penurunan, dan sebanyak 7 responden mengalami pendapatan yang stabil. Selanjutnya, analisis pertanyaan 12. Menurut Anda, apakah hak asasi manusia sangat berpengaruh terhadap usaha Anda selama pandemik ini? Sebanyak 22 menjawab ya dengan persentase 48,9%, sebanyak 6 tidak menjawab tidak dengan persentase 13,4%, sebanyak 17 menjawab bisa jadi dengan persentase 37,7%. Maka dapat disimpulkan 48,9% pelaku usaha merasakan pengaruh dari adanya hak asasi manusia selama pandemik, 13,4% pelaku usaha tidak merasakan pengaruh dari adanya hak asasi manusia selama pandemik, dan 37,7% pelaku usaha bisa jadi merasakan pengaruh dari adanya hak asasi manusia di pandemik ini. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 13. Menurut Anda, dengan melihat keadaan ekonomi yang tidak stabil bisa menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat. Apakah dengan adanya hak asasi manusia, usaha Anda terjamin dari tindakan kriminalitas tersebut? Sebanyak 16 menjawab ya dengan persentase 35,6%, sebanyak 11 menjawab tidak dengan persentase 24,4%, dan sebanyak 18 menjawab bisa jadi dengan persentase 40%. Maka dapat disimpulkan 35,6% pelaku usaha merasakan jaminan hak asasi manusia dari tingkat kriminalitas, 24,4% pelaku usaha tidak merasakan jaminan hak asasi manusia dari tingkat kriminalitas, dan 40% pelaku usaha bisa jadi merasakan jaminan hak asasi manusia dari tingkat kriminalitas. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 14. Menurut Anda, apakah dengan adanya hak asasi manusia dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan Anda di ruang lingkup masyarakat? Sebanyak 26 menjawab ya dengan persentase 57,8%, sebanyak 4 menjawab tidak dengan persentase 8,8%, sebanyak 15 menjawab bisa jadi dengan persentase 33,4%. Maka dapat disimpulkan berdasarkan tabel tersebut, 57,8% pelaku usaha merasakan jaminan hak asasi manusia dari keamanan dan kesejahteraan usahanya. 8,8% pelaku usaha tidak merasakan jaminan hak asasi manusia dari keamanan dan kesejahteraan usahanya, dan 33,4% pelaku usaha bisa jadi merasakan jaminan hak asasi manusia dari keamanan dan kesejahteraan usahanya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 15. Menurut Anda, apakah sikap toleransi dalam penerapan hak asasi manusia terhadap usaha Anda sudah terjalin?
Sebanyak 33 menjawab sudah dengan persentase 73,4% dan sebanyak 12 menjawab belum dengan persentase 26,6%. Maka dapat disimpulkan sebanyak 73,4% pelaku usaha sudah menjalin sikap toleransi dalam penerapan hak asasi manusia antar pelaku usaha. Dan 26,6% belum menjalin sikap toleransi dalam penerapan hak asasi manusia antar pelaku usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 16. Menurut Anda, apakah sikap toleransi antar pelaku usaha harus terjalin? Sebanyak 42 menjawab ya dengan persentase 93,4% dan 0 menjawab tidak dan 3 menjawab bisa jadi dengan persentase 6,6%. Maka dapat disimpulkan 93,4% pelaku usaha beranggapan bahwa sikap toleransi harus terjalin antar pelaku usaha dan 66,6% pelaku usaha beranggapan bahwa sikap toleransi harus terjalin antar pelaku usaha. Pembahasan selanjutnya itu analisis pertanyaan 17. Menurut Anda, apakah sikap toleransi berpengaruh terhadap pendapatan yang Anda dapatkan? Sebanyak 24 menjawab ya dengan persentase 53,4%, sebanyak 3 menjawab tidak dengan persentase 6,6%, dan sebanyak 18 menjawab bisa jadi dengan persentase 40%. Maka dapat disimpulkan 53,4% pelaku usaha merasakan pengaruh sikap toleransi terhadap pendapatan yang Anda dapatkan, 6,6% pelaku usaha tidak merasakan pengaruh sikap toleransi terhadap pendapatan yang didapatkan, dan 40% pelaku usaha bisa jadi merasakan pengaruh sikap toleransi terhadap pendapatan yang Anda dapatkan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 18. Apakah Anda sering mengalami tindakan diskriminasi dari pelaku usaha lain? Sebanyak 0 menjawab sering, sebanyak 32 menjawab terkadang dengan persentase 71,2%, dan 13 menjawab belum pernah dengan persentase 28,8%. Maka dapat disimpulkan 71,2% pelaku usaha terkadang mengalami diskriminasi dari pelaku usaha lain, dan 28,8% pelaku usaha belum pernah mengalami tindakan diskriminasi dari pelaku usaha lain. Selanjutnya, analisis pertanyaan 19. Apakah tindakan diskriminasi yang pernah Anda alami berpengaruh terhadap pendapatan Anda? Sebanyak 7 menjawab ya dengan persentase 15,3%, sebanyak 8 menjawab tidak dengan persentase 17,8%, sebanyak 30 menjawab bisa jadi dengan persentase 66,7%. Maka dapat disimpulkan 15,5% pelaku usaha merasakan pengaruh atas tindakan diskriminasi terhadap pendapatannya, 17,8% pelaku usaha tidak merasakan pengaruh atas tindakan diskriminasi terhadap pendapatannya, dan 66,7% pelaku usaha bisa jadi merasakan pengaruh atas tindakan diskriminasi terhadap pendapatannya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertanyaan 20. Menurut Anda, apakah tindakan diskriminasi patut untuk dikenakan hukum pidana? Sebanyak 20 menjawab ya dengan persentase 44,4%, sebanyak 2 menjawab tidak dengan persentase 4,5%, dan 23 menjawab bisa jadi dengan persentase 51,1%. Maka dapat disimpulkan 44,4% pelaku usaha beranggapan bahwa tindakan diskriminasi patut untuk dikenakan hukum pidana, 4,5% pelaku usaha beranggapan bahwa tindakan diskriminasi tidak patut dikenakan hukum pidana, dan 51,1% pelaku usaha beranggapan bahwa tindakan diskriminasi bisa jadi dikenakan hukum pidana. Selanjutnya, analisis pertanyaan 21, yaitu menurut Anda, apakah hak asasi manusia dengan sikap toleransi saling berhubungan? Sebanyak 40 menjawab ya dengan persentase 88,9%, sebanyak 2 menjawab tidak dengan persentase 4,5%, sebanyak 3 menjawab bisa jadi dengan persentase 6,6%. Maka dapat disimpulkan 88,9% pelaku usaha beranggapan bahwa hak asasi manusia dengan sikap toleransi saling berhubungan, 4,5% pelaku usaha tidak beranggapan bahwa hak asasi manusia dengan sikap toleransi saling berhubungan, dan 6,6% pelaku usaha bisa jadi beranggapan bahwa hak asasi manusia dan sikap toleransi saling berhubungan. Pembahasan selanjutnya terkait kajian Islam yang terdiri Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dari Al-Quran terlebih dahulu. Surat yang saya pakai pertama yaitu surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang. Lalu, surat yang kedua yang saya pakai adalah surat Al-Isra ayat 70 yang memiliki arti, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan surat yang terakhir yaitu surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pembahasan selanjutnya yaitu hadis. Hadis yang pertama dari Muslim, Sahih Muslim, Sidi Kutubus Sitoh, Kitab Jual Beli Bab Pengharaman Najasi, hadis nomor 2788. Janganlah kalian saling hasad, saling berbuat najasi, yaitu menawar barang dengan lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang di atas jual beli oleh orang lain. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzoliminya, ia tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh tidak peduli padanya, berdusta kepadanya, meremehkannya. Takwa tempatnya di sini. Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Hadis selanjutnya itu dari Al-Baihaqi Syu'abul Iman, Sidi Motaboh Samilah Juz 4, Bab Hifzu Al-Lisan, hadis nomor 221. Sesungguhnya, sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang, yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak melebihkannya, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Selanjutnya pembahasan terakhir yang tertera dalam bab 2 yaitu hasil pembahasan. Dapat penulis sampaikan dari hasil data kuesioner bahwa objek Kelurahan Pasir Kaliki mempengaruhi kegiatan usaha mereka. Mereka juga menyimpulkan bahwa hak asasi manusia sudah diterapkan di dalam lingkungan Kelurahan Pasir Kaliki, dan menurut para pelaku usaha juga hak asasi manusia mempengaruhi kegiatan usaha mereka. Kemudian menurut mereka lingkungan usaha mereka dipengaruhi juga oleh hak asasi manusia. Dari hasil kuesioner dapat penulis sampaikan bahwa dengan adanya hak asasi manusia, responden beranggapan bahwa hak tersebut dapat memutarkan roda ekonomi. Saat terjadinya pandemi COVID-19, usaha-usaha para pelaku usaha dipengaruhi oleh beberapa hal. Dari hasil kuesioner, responden menyimpulkan bahwa hak asasi manusia sangat berpengaruh terhadap usaha responden selama pandemi ini. Hal ini merupakan implementasi bahwa hak asasi manusia sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha yang dijalankan. Dan dari hasil kuesioner yang diperoleh, sikap toleransi dari masyarakat dan pelaku usaha lain sangat berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha yang didapatkan. Dari hasil kuesioner juga, beberapa pertanyaan terakhir yaitu para pelaku usaha terkadang mengalami diskriminasi dari pelaku usaha lain. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka peroleh. Maka dengan ini, hipotesis dinyatakan terbukti. Selanjutnya pembahasan terkait bab 4 yaitu kesimpulan dan saran yang berisikan tentang kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibuat dan saran untuk para masyarakat. Kesimpulan yang pertama yaitu pengaruh sikap toleransi dalam hak asasi manusia terhadap pendapatan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di daerah Kelurahan Pasir Kaliki sangat berdampak terhadap pendapatan yang didapatkan oleh para pelaku usaha dilihat dari data yang didapatkan dari responden. Kesimpulan kedua, pengaruh era pandemi COVID-19 terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kelurahan Pasir Kaliki
sesudah dan sebelum pandemik ternyata sangat berdampak. Sebelum adanya pandemik ini, pendapatan para pelaku usaha relatif stabil. Sedangkan setelah adanya pandemik ini, hampir seluruh pendapatan pelaku usaha mengalami penurunan. Kesimpulan yang ketiga yaitu pengaruh tindakan diskriminasi terhadap pendapatan yang didapatkan oleh pelaku usaha di Kelurahan Pasir Kaliki ternyata tidak cukup berpengaruh karena dilihat dari hasil data yang diperoleh menunjukkan para pelaku usaha bisa jadi bahwa tindakan diskriminasi berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan oleh para pelaku usaha. Terakhir, saran yaitu bagi masyarakat seharusnya dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, mentoleransi antar pedagang dan menghindari mendiskriminasi pelaku usaha lain agar dapat terjadi hubungan harmonis antar sesama pelaku usaha guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekian penjelasan atas karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Sikap Toleransi dalam Hak Asasi Manusia terhadap Pendapatan Pelaku Usaha di Kelurahan Pasir Kaliki saat pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan atas penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.